Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya menegaskan, tetapi sekali lagi memang pertanyaan-pertanyaan lanjut itu selalu muncul. Saya katakan bahwa manusia itu punya potensi yang diciptakan oleh Allah. Potensi apapun, termasuk potensi untuk berpikir, potensi untuk melakukan tindakan, potensi untuk mempertimbangkan sesuatu, dan juga potensi-potensi lain yang bisa sifatnya fisik, tetapi ada juga yang bersifat rohani atau kejiwaan, atau yang dikatakan sebagai potensi-potensi spiritual. Nah, kalau potensi-potensi fisik memang teramati dengan mudah, dan orang bisa mengukur dengan ukuran-ukuran yang mendekati ketepatan. Tapi kalau kita sudah sampai pada potensi-potensi spiritual, memang sulit kita mengukur potensi itu, termasuk potensi diri kita sendiri. Jika kita ditanya seberapa kuat kita menerima musibah, potensi spiritual kita itu yang disebut dengan kesabaran untuk menerima musibah itu tidak mudah kita ukur, apalagi mengukur kekuatan orang lain. Potensi kita untuk bersyukur itu tidak mudah juga untuk kita ukur, apalagi mengukur potensi syukur orang lain. Potensi kita untuk bersikap qanaah, potensi kita untuk bersikap ridho, potensi kita untuk bersikap tawakal, dan potensi-potensi lain yang bersifat spiritual itu tidak mudah untuk kita ukur. Termasuk ketika saya ditanya seberapa kuat kita bersikap ikhlas untuk menerima sesuatu yang terjadi. Nah, keikhlasan itu kan tidak hanya terkait dengan bagaimana kita harus melakukan tindakan, tetapi juga keikhlasan di dalam menerima sesuatu secara pasif. Kita bisa proaktif ikhlas berbuat sesuatu, tetapi kita bisa bersikap pasif untuk ikhlas menerima sesuatu. Nah, ketika kita itu ditanya seberapa kekuatan keikhlasan kita untuk berbuat sesuatu karena Allah dan menerima sesuatu juga karena Allah, ini tidak mudah untuk kita ukur, apalagi ketika kita harus mengukur kekuatan orang lain di dalam hal keikhlasan. Tetapi sekali lagi, seberapapun kesulitan kita untuk mengukur kekuatan spiritual kita, maka saya katakan di dalam bahasa yang sederhana, kita bisa melatih kekuatan spiritual kita. Dan inilah yang selalu saya sampaikan, bahwa kita harus menempa diri untuk punya kekuatan spiritual dengan melatih diri, membiasakan sesuatu untuk terlibat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita latih untuk tidak marah ketika kita diprovokasi, berlatih untuk bersikap disiplin melakukan sesuatu, berlatih diri untuk diam, untuk tidak berkata-kata ketika kita harus menahan diri untuk tidak berkata-kata, dan melatih untuk berkata-kata sopan, lembut, santun. Dan bagaimana kita memilih sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik, dengan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sampai pada satu saat saya berbicara tentang bagaimana kita memanage syahwat kita, keinginan-keinginan yang mendorong diri kita. Karena semua orang punya syahwat, punya keinginan-keinginan kuat, punya hasrat yang luar biasa untuk melakukan sesuatu. Ketika kita makan,
Bisa nggak kita menahan diri untuk tidak makan sampai saat berbuka puasa, pada saat berpuasa? Hasrat kita untuk minum pasti ada. Ketika kita berada dalam situasi panas, kita ingin minum, tapi dalam puasa kita menunda diri untuk tidak minum sampai terdengar azan maghrib. Demikian juga memuasai diri kita ketika kita melatih diri kita untuk tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang tidak baik. Kita harus bisa berpuasa, memuasai diri kita untuk tidak terjebak pada perbuatan maksiat sekecil apapun, dan juga bagaimana kita menahan diri untuk tetap disiplin melakukan tindakan-tindakan yang baik meskipun harus menemui tantangan-tantangan yang beragam. Nah, disinilah kemudian saya ingin mengatakan bahwa di dalam diri manusia itu ada kekuatan yang luar biasa yang bernama basirah. Saya pernah satu saat berbicara. Pada suatu hari ada seorang teman berkumpul di kerumunan orang. Karena di situ ada teman saya berusaha nimbrung. Dan akhirnya kami pun diterima dan kami berdiskusi tentang banyak hal, mulai hal apapun termasuk di dalam hal yang terkait dengan kehidupan kita. Nah, tiba-tiba teman saya itu bertanya pada diri saya, Mas Muhsin, saya ingin tanya, saya itu dengar beberapa kali kata basirah. Apa sih makna basirah itu, kok orang sedemikian rupa itu berbicara dengan antusias tentang makna basirah? Nah, karena ditanya, kemudian saya menjelaskan pada teman saya itu bahwa kata basirah itu secara kebahasaan itu artinya hati nurani, atau bisa juga kita maknai sebagai kata hati atau hati kecil, untuk menyebut kejujuran seseorang atas diri sendiri. Saya sering mengatakan istaftiya qalbak, ini nasihat Rasulullah, tanyakan pada hatimu, jujurlah, bersikap jujurlah pada apa yang ada pada dirimu, dan ketika kamu mau melakukan apapun terkait dengan interaksimu dengan orang lain. Saya pernah ditanya oleh orang, sedih nggak Pak ketika gagal? Jujur saya katakan, saya bersedih. Dan kesedihan itu apakah harus membuat saya terpuruk? Saya katakan, saya harus move on, saya harus bangkit, dan tidak boleh saya kecewa berlarut-larut dengan kegagalan saya. Saya boleh gagal, tapi saya tidak boleh hancur karena kegagalan saya. Nah, inilah yang selalu saya tanyakan pada hati saya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya gagal? Maka saya kemudian mengatakan pada diri saya, ayo segera bangkit untuk meraih sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah saya raih. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, seringkali kita juga mengganti kata basirah itu dengan kata hati nurani. Nurani itu artinya cahaya, artinya sejenis cahaya atau yang bersifat cahaya. Sehingga kalau kita ngomong tentang hati nurani itu, kita sebenarnya ngomong tentang hati yang tercerahkan, hati yang bercahaya, atau lubuk hati yang terdalam. Yang dalam bahasa Arab hati nurani itu dikatakan dalam konteks dan qabdul mani. Ini saya pinjam dari guru saya, Profesor Dr. Nurholis Majid, ketika saya berguru pada beliau. Dia mengatakan pada saya, di Muhsin, hati kita itu bisa berbolak-balik. Kadang-kadang bersifat mencerahkan dan tercerahkan, atau sebaliknya bersifat kotor dan mengotori. Artinya apa di sini? Kita ini seringkali punya sesuatu yang jernih dan pada saatnya memancarkan kejernihan. Pada satu saat punya sesuatu yang kotor dan memancarkan sesuatu yang kotor dan mengotori. Ambil contoh misalnya, ketika kita itu berjumpa dengan orang baik,
rasanya tentram. Dan apalagi ketika orang baik itu betul-betul bersikap jujur, kata-katanya itu indah. Sebaliknya ketika kita berjumpa dengan orang yang tidak baik, kita seperti sedang berada pada posisi tidak nyaman. Karena kata-kata orang tidak baik itu pun kadang-kadang itu menyakiti hati orang. Tetapi begitu orang itu punya sifat yang melekat pada dirinya, karena basirahnya itu tajam, kuat, kokoh, apapun yang dikatakannya itu selalu indah, menyenangkan, bisa dinikmati. Dan ini bisa kita lihat pada diri Rasulullah dalam kisah-kisah beliau ketika berucap pada siapapun dan bersikap dengan sikap apapun. Terasa indah, terasa membuat nikmat orang yang bergaul dengannya. Dan ketika kita bergaul dengan orang-orang baik, luar biasa, menyenangkan betul, dan bercengkerama ngobrol dengan orang-orang baik itu luar biasa. Dan ini pengalaman saya ketika saya ngobrol dengan teman saya di sebuah rumah, kami berdiskusi. Ada teman-teman yang pada saat dia ngomong itu menyenangkan, mencerahkan, indah, karena dia ngomong secara jujur dengan ilmunya, dengan kemampuannya untuk berbicara, sehingga proses komunikasi itu terasa nyaman. Tapi ada juga mereka yang ketika ngomong itu tidak menyenangkan, tidak bisa kita nikmati. Di samping dia kurang berwawasan, ngomongnya tidak jelas, dan terlihat ada ketidakjujuran pada dirinya ketika dia berbicara, sehingga saya merasa malas untuk mendengar kata-katanya, dan saya menjadi tidak nyaman di tempat itu, segera ingin pulang. Nah, itulah gambaran yang bisa saya sampaikan dari pengalaman saya berjumpa dengan teman saya di kerumunan orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita mencoba memahami kata basurah yang tadi saya katakan. Basurah itu bisa bermakna kata hati, hati nurani, hati kecil, atau hati yang tercerahkan, atau juga bisa berarti jendela hati, atau bisa berarti pandangan atau lintasan hati. Saya sering mengatakan begini, Allah mampu melihat sesuatu secara total, yang tampak maupun yang tidak tampak, tanpa memerlukan alat. Nah, kalau itu dihubungkan dengan diri kita sebagai manusia, maka kata basirah itu minimal mempunyai 4 makna. Ya, kalau kita punya basirah yang kokoh, artinya kita punya ketajaman hati, kita punya kecerdasan, kita punya kemantapan dalam beragama, dan kita punya keyakinan hati dalam hal yang terkait dengan keberagaman kita, dan ketika kita melihat realitas, kita bisa melihat sesuatu dengan mata kepala, dan penglihatan kita kemudian kita cerap. Apapun yang kita lihat kita cerap dengan penglihatan yang tajam dengan mata kepala kita. Suatu saat saya melihat ada seorang pengemis yang meminta belas kasihan saya. Ketika saya melihat mata hati dengan mata kepala saya mengatakan, kok jorok banget, tidak menyenangkan, kotor. Tapi begitu saya itu merenung dan melihat dengan mata hati saya kasihan. Maka hati nurani saya segera menggerakkan diri saya untuk memberi sesuatu, dan kemudian saya melangkah untuk memberi sesuatu pada dirinya, untuk membuat dia senang dengan pemberian saya itu. Dia ucapkan terima kasih dengan senyum. Saya pun tersenyum. Kemudian dia mengatakan, terima kasih Pak, dalam bahasa Jawa maturun, mugi Bapak kadah rezeki, semoga saya itu mendapatkan rezeki yang banyak. Saya katakan amin. Saya lega dan dia lega, dia puas, saya puas, dan insya Allah saya ridho dan dia pun ridho. Padahal yang saya berikan tidak seberapa menurut pandangan saya, tapi bagi dia mungkin itu luar biasa. Ya, satu hal yang saya katakan, uang 1.000-2.000 itu bagi saya tidak punya makna, karena paling-paling untuk saya pakai membayar uang parkir motor atau mobil. Tapi bagi seorang pengemis luar biasa.
Ternyata dia mendapatkan 1.000, 2.000 dari beberapa orang yang berbelas kasihan pada dirinya, sehingga sehari bisa terkumpul banyak. Dan dulu pernah saya ceritakan, saya punya kenalan seorang pengemis di pasar Ngasem. Saya pernah bertanya dengan Burawan, untuk pinten mas, angsal pinten mas, dapat berapa mas? Wah sekedik pak, sedikit pak. Sudah sore itu, kira-kira sudah jam 4:30 itu dia mau pulang. Sedikit itu berapa? Dia katakan 200-an lah, 200 ribuan. 200 ribu itu kecil karena itu hari Minggu, hari Ahad, banyak wisatawan, dan dia hanya mendapatkan uang 200 ribu itu kecil bagi dia karena biasanya lebih dari itu. Tetapi saya mengatakan pada dirinya, oh disyukuri mawon, disyukuri saja mas, ini pak matur nuwun. Saya katakan pada dirinya, bersyukurlah. Ini kata hati saya yang mengatakan, ini pak matur nuwun. Kemudian dia berjalan ke arah utara, saya ikuti dia. Ternyata dia masuk ke warung Padang mau makan. Saya perhatikan dia makan dengan memesan makanan, sepiring nasi, lauk ayam goreng, kemudian masih ditambah perkedel, dan kemudian dia minum es teh. Saya lihat lahap sekali dia makan. Kemudian setelah makan dia keluarkan uang 50 ribuan. Saya stop. Mas, cekap mas. Terus budi pak, ini gini keluar turah. Saya juga mengakan uang 50 ribu. Saya tanya itu, ada penjual, habis berapa pak? Kemudian dia mengatakan, bapak habis 17 ribu. Oh ya. Terus mas itu habis berapa? Dia habis 21 ribu. Dia makan dengan harga 21 ribu, sementara saya makan dengan uang 17 ribu lebih banyak dia. Saya bayangkan, oh, ternyata dia bisa makan dengan makanan yang enak. Dan hampir setiap hari, kata yang jual makanan itu dari warung Padang itu, dia datang ke sini dan makan dengan makanan yang sama. Artinya setiap hari dia bisa makan dengan makanan seharga 20 ribuan di sore hari. Dan saya katakan alhamdulillah, Allah Maha Adil, Allah Maha Murah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Seorang pengemis yang bekerja dengan tidak sulit saja itu dia mendapatkan uang yang bisa untuk makan dengan makanan yang layak. Dan saya doakan mudah-mudahan dia selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ingin jadi pengemis, tapi saya bisa menghargai betapa upayanya untuk meminta kepada yang lain itu menghasilkan sesuatu yang setiap hari bisa dia gunakan untuk makan dan minum. Dan alhamdulillah, saya lihat dari waktu ke waktu dia tetap saja di situ dan mengisi rezeki dengan cara menulis. Cara itu memang bukan cara yang mulia, tapi mungkin dia tidak punya sesuatu yang bisa dia lakukan selain menulis karena kakinya cacat, jalannya itu terpincang-pincang, dan dia bukan orang yang cukup cerdas untuk meraih sesuatu terkait dengan peluang yang bisa dia dapatkan. Dan mungkin dia juga berpikir, untuk apa saya bekerja di mana-mana yang belum tentu saya menghasilkan sesuatu, dengan cara seperti ini saja saya bisa mendapatkan sesuatu. Dan saya kasihan sama orang seperti itu. Dan meskipun pekerjaan mengemis itu bukan pekerjaan ideal, saya melihat masih banyak orang yang perlu kita beri, kita santuni, karena mereka tidak mampu untuk bekerja seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, meskipun mengandung arti melihat, tetapi jarang sekali kata melihat itu digunakan oleh orang kecuali untuk sesuatu yang berkait dengan mata kepala. Indra penglihatan yang namanya mata kepala itu bisa kita kerjakan untuk melihat, tapi sesungguhnya kita bisa melihat tanpa mata kepala kita, yaitu mata hati yang disebut dengan basirah. Hati kita itu bisa melihat sesuatu dengan pandangan yang lebih tajam dibandingkan mata kepala kita.
Suatu saat saya merenung ketika membaca ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Qiyamah ayat 14 sampai ayat 15. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, balil insanu ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu mampu melihat diri sendiri meskipun dia masih mengungkapkan alasan-alasannya. Jadi kita ini bisa kok melihat siapa diri kita dengan jujur, sejujur-jujurnya. Di mana letak kekurangan kita, di mana letak kelebihan kita, siapa diri kita. Dan saya pernah merenung tentang diri saya. Saya pernah menangis. Kenapa saya masih menjadi seperti ini? Saya kehilangan peluang karena saya tidak bersyukur dan tidak bersabar. Tapi saya tiba-tiba tersenyum. Alhamdulillah. Betapa luar biasa pertolongan Allah yang hadir untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri saya. Saya mengatakan alhamdulillah, saya bersyukur. Luar biasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada diri saya. Allah memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri saya, dan saya berhusnuzon. Inilah budaya yang terbaik yang harus saya gunakan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tersenyum, dan pada saatnya saya mengatakan saya harus optimis menghadapi hidup ini. Saya tidak boleh menangis. Saya mungkin pernah gagal, tetapi saya harus berhasil meraih sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang pernah saya cita-citakan. Nah, ketika memahami ayat ini, ayat yang terdapat dalam surah Al-Qiyamah, yaitu ayat 14 dan 15, sebagian mufassir ini yang saya baca, ada Al-Farra, ada Ibnu Abbas, ada Muqatil, ada Sa'id bin Jabir menafsirkan basirah pada ayat ini sebagai mata batin, seperti yang dikutip oleh misalnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Fakhruddin Ar-Razi misalnya, dan juga apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Saya kutip misalnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa basirah itu adalah cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam qalb, di dalam hati. Oleh karena itu ia mampu memandang hakikat kebenaran seperti pandangan mata kita yang bisa melihat sesuatu itu secara fisik. Tetapi di balik sesuatu yang tampak itu ada sesuatu yang bisa kita pahami. Di balik sesuatu ada sesuatu yang lebih bermakna. Itu yang selalu saya katakan. Ketika mata hati kita fungsikan, kita akan bisa melihat sesuatu di balik sesuatu. Saya bisa tersenyum ketika gagal, karena saya melihat di balik kegagalan itu Allah sedang menguji saya. Apakah saya bisa melakukan sesuatu yang lebih baik atau tidak? Saya tertantang, saya tersenyum. Ya Allah, saya berterima kasih padamu karena Engkau telah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diriku berupa kegagalan untuk meraih sesuatu, dan saya yakin ada hikmah di balik kegagalan ini. Maka basirah saya bermain. Maka saya kemudian mengatakan saya harus berbuat sesuatu yang terbaik. Saya harus memandang seburuk apapun pengalaman saya itu sebagai sesuatu yang baik. Akal sehat saya akan saya gunakan secara optimal untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari sesuatu yang pernah saya cita-citakan. Pandangan mata batin saya bekerja, dan saya akan selalu optimis untuk melihat hidup ini dan masa depan itu akan saya raih karena saya bersama Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana ketika kita membandingkan basirah itu dengan qalb? Saya katakan hati nurani itu memiliki pandangan yang lebih tajam dan lebih konsisten. Pada surat Al-Qiyamah ayat 14-15 ini disebutkan bahwa basirah itu tetap bekerja dan selalu bekerja untuk melihat, meskipun kita masih mengungkapkan alasan-alasannya. Ayat ini sebenarnya juga mengisyaratkan karakter qalb yang tidak konsisten. Qalb itu sesuatu yang merupakan potensi yang diciptakan Allah yang seringkali tidak konsisten. Kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, berpulak-balik. Yang meskipun mengerti kebenaran tetapi masih berusaha mengelak dengan mengungkapkan alasan-alasan yang bermacam-macam untuk mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar, karena hati kita itu bisa terkotori oleh sesuatu yang mengotori hati kita, termasuk dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Tetapi ketika kita bicara basirah, kita akan jujur mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Hati nurani itu konsisten, meskipun kita berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan, kita tidak bisa mengatakan yang salah itu benar,
yang benar dan salah dengan dari apapun. Kekuatan basirah yang selalu konsisten itu adalah sesuatu yang wajar, naluriah, natural. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa basirah itu adalah nurullah yang ditiupkan oleh Allah ke dalam qalb. Ketika nur Allah ditiupkan oleh Allah ke dalam qalb kita, maka kita akan berpikir secara konsisten. Kita selalu akan mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Meskipun syahwat kita menolak, tetapi karena kita sudah terwarnai. Assalamualaikum. Nah, sini, iya apa? Dengan cucu saya namanya Kamil, Abdurrahman Kamil Amrullah. Nah, anak solihah. Anak solih kok solihah ya? Laki-laki kok solihah? Solih. Kamil yang solih. Nah, basirah atau dalam bahasa istilah hati nurani itu bukan hanya diperlukan untuk evaluasi diri, tapi juga untuk secara jujur memahami dan mengakui kebenaran-kebenaran di luar diri kita, termasuk mengakui kebenaran-kebenaran aturan-aturan atas syariat Allah. Nah, saya pernah juga membaca surat Yusuf ayat 108. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku dan aku serta orang-orang yang mengikutiku, mengajakmu kepada Allah dengan hujjah yang nyata, ala basirah. Subhanallah, maksudnya Allah, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya selalu mengatakan begini, kita ini punya sesuatu yang pada saatnya harus kita gunakan untuk melihat sesuatu. Tapi sekali lagi, sesuatu yang kita gunakan untuk melihat sesuatu itu apa? Pada ketika sesuatu yang kita gunakan untuk melihat sesuatu itu adalah hati nurani, maka kita akan melihat sesuatu di balik sesuatu itu dengan terang. Tapi ketika hati nurani kita itu tertutupi oleh kotoran-kotoran batin yang melekat pada diri kita, disitulah kita akan menjadi orang yang sulit untuk melihat sesuatu dengan gamblang, dengan jelas, dengan terang. Dan saya katakan bahwa pada satu saat kita bisa terhalang untuk melihat sesuatu dengan jelas karena hati kita ini kotor, karena dosa-dosa yang melekat di dalam diri kita. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Jadilah orang yang selalu membersihkan diri dengan banyak istighfar, perbanyak istighfar untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita bersih. Dan pada saat kita punya hati yang bersih, kita akan bisa melihat sesuatu lebih gamblang, lebih nyata, lebih clear, karena tidak terhalang oleh kotoran-kotoran batin yang melekat pada diri kita. Nah, ketika menafsirkan kata basirah, banyak ulama yang mengatakan bahwa kebenaran agama itu merupakan keyakinan yang bisa diuji dengan kekuatan ini. Basirah bisa menguji kebenaran agama Allah, dan kita bisa semakin yakin terhadap kebenaran Allah itu. Dan pada saat kita punya basirah yang kuat, kita akan mengerti apa yang terbaik dari Allah untuk kita imani dan kita wujudkan dalam tindakan. Basirah ada di dalam diri setiap orang. Manusia itu punya basirah, dan semakin kuat basirah orang, maka orang akan menjadi orang yang semakin baik. Dan pada saatnya orang akan bisa melihat sesuatu dengan penglihatan yang tajam. Orang bisa mengajak dirinya kepada kebenaran dan mengajak orang kepada kebenaran. Orang bisa menuju hidup yang betul-betul diri Allah. Dengan basirah, orang akan punya kekuatan untuk menyeru dirinya dan orang lain. Kekuatan batin yang kemudian menjalar menjadi kekuatan yang menggerakkan dirinya dan orang lain. Dan pada saatnya kita bisa menjadikan hidayah Allah itu sebagai sesuatu yang mengalir, menjadi sesuatu yang mengarahkan diri kita. Ada beberapa hal yang harus kita pedomani untuk mempertajam kekuatan basirah kita.
Yang pertama, kata para ulama, jadikan Quran sebagai sumber segala-galanya, sumber dari segala-galanya, sumber pembekalan ilmu, sumber pengetahuan, sumber yang akan mengarahkan kita menjadi orang yang punya kehidupan yang baik. Kita sadar bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi, dan sebagai seorang muslim kita harus menjadikan Quran sebagai panduan hidup, sebagai referensi utama untuk menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Spirit Al-Quran akan punya sesuatu yang luar biasa untuk menjadikan diri kita punya referensi yang cocok untuk menyelesaikan semua masalah. Kita harus menggali dan menggunakan Quran sebagai sumber dari segala sumber untuk membuat diri kita mau kembali kepada Allah. Kita tidak akan pernah selamat tanpa panduan Al-Quran. Yang kedua, jadikan Quran sebagai sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Kita harus bisa hidup dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan bisa mengalir menjadi orang yang hidup dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, jadikan Quran sebagai sumber keteladanan. Banyak sekali keteladanan yang diceritakan Al-Quran, terutama kisah-kisah orang-orang saleh, yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menjadikan orang itu menjadi diri kita, menjadi orang yang akan hidup dengan kehidupan yang terbaik. Karena kita meneladani apa yang bisa kita teladani dari apa yang diceritakan Al-Quran. Al-Quran memang berisi banyak kisah yang menarik untuk kita pelajari dan bisa menjadi ibrah bagi diri kita, untuk menjadikan diri kita melangkah dengan langkah-langkah yang terbaik. Langkahkan diri kita dengan langkah-langkah sesederhana apapun yang mesti kita lakukan untuk menjaga kekuatan basirah kita, sehingga dalam diri kita akan bisa merasa terbentengi dengan benteng yang sangat kokoh. Begitu banyak bekal yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran yang kita jadikan sebagai teman untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Lakukan dengan tindakan yang terbaik untuk menjadikan Quran sebagai sesuatu yang mengarahkan kita, dan kekuatan basirah kita akan semakin terjaga. Dan pada saat kekuatan basirah kita terjaga, insya Allah kita tidak hanya akan bisa menyeru kebaikan kepada diri kita, tapi juga bisa menyeru kebaikan kepada orang lain. Tidak hanya menjadikan diri kita terbentengi oleh kemaksiatan apapun, tapi juga membentengi orang lain agar orang lain tidak terjebak dalam kemaksiatan. Inilah yang selalu saya sampaikan dalam kajian tasawuf yang pernah saya pelajari. Orang yang punya kekuatan basirah yang luar biasa akan menjadi orang yang mengalir, menjadi orang yang baik, dan akan membawa kebaikan pada semua orang, karena orang merasa nyaman diajak berbuat baik oleh orang yang punya kekuatan basirah yang sangat kokoh. Sekali lagi, mari kita pelihara dan kita lestarikan basirah kita untuk semakin bisa kuat dengan menjadikan hidayah Allah yang ada di dalam Al-Quran sebagai rujukan terpenting di antara yang penting untuk menjadikan diri kita selalu bersama Allah. Insya Allah dengan bersama Allah kita akan menjadi orang yang punya kekuatan yang luar biasa. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan yang berasal dari Allah. Dengan kekuatan yang hadir dari Allah, kita akan punya kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan diri kita dan menggerakkan orang lain ke arah sesuatu yang akan mengalirkan kita menjadi orang yang berjalan ke arah jalan yang terbaik untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.